Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mohreza Ardisyah. Saya murid bimbingan dari Bu Nikmat. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tutorial mengenai cara membuat flowchart dengan menggunakan aplikasi Microsoft Visio Professional. Nah, langsung saja teman-teman, buka Visionya. Oke. Kali ini saya menggunakan aplikasi Visio Professional 2019. Nah, bagi teman-teman yang belum memiliki aplikasi ini, teman-teman bisa kunjungi laman web resmi dari Microsoft untuk membeli aplikasi Visio. Nah, untuk paket langganan, di sini ada paket 1, harganya kurang dari 80.000. Dan ini sangat amat murah dibandingkan dengan budget untuk nongki ya teman-teman. Nah, kalau ada sedikit uang lagi, sedikit uang lebih ya, teman-teman bisa beli yang paket 2. Harganya sekitar ya di bawah 250 ya teman-teman. Bedanya untuk paket 1 ini kita tidak bisa mendownload aplikasinya ya. Aplikasinya hanya secara online via web aja. Tapi kalau yang Visio paket 2 ini kita bisa download aplikasinya. Oke. Sama ada perbedaan ya. Ada teman-teman bisa baca sendiri. Nah, kalau teman-teman nggak mau paket berlangganan, teman-teman bisa pakai versi sekali beli. Nah, harganya cukup ya lumayan untuk kantong mahasiswa. Yang standar itu 5.300.000, yang profesional 10.500.000. Oke. Ya, oke, kita kembali ke aplikasi. Nah, pertama-tama kita buka dulu, klik new. Ya, lalu kita klik blank drawing. Nah, kita menggunakan matrix units, kemudian klik create. Nah, oke. Nah, ini merupakan tampilan dari Microsoft Visio Professional 2019. Nah, di sini biasanya nanti akan muncul komponen-komponen atau shape-shape yang nantinya kita gunakan untuk membuat diagram atau membuat flowchart ya. Sebenarnya aplikasi Visio ini tidak hanya diperuntukkan untuk membuat flowchart, tapi ada banyak sekali fungsi-fungsinya ya. Semua fungsi dari Visio ini digunakan untuk membuat berbagai macam jenis-jenis diagram ya. Ada yang struktur organisasi, ada yang diagram konteks, DFD, dan salah satunya itu ada flowchart ya. Oke. Nah, untuk menampilkan shape di sini, kita klik dulu more shape. Kemudian kalau ingin membuat flowchart biasanya saya menggunakan ini ya, flowchart, kemudian basic flowchart shape. Nah, oke. Dan juga saya biasa menggunakan yang general basic shape. Oke. Nah, oke, sekarang kita mulai untuk membuat sebuah sistem yang sederhana dulu karena kita fokusnya membuat flowchart dengan menggunakan Visio. Nah, untuk contoh sistemnya yaitu aplikasi sistem penjualan tunai ya. Nah, untuk entity dari sistem ini ada 3 entity ya. Ini ada admin, gudang, sama pemasaran. Pertama-tama kalau saya biasanya menggunakan kontainer dulu ya. Nanti ada klik insert, kemudian klik kontainer. Lalu pilih, nah ini terserah teman-teman mau kontainer yang seperti apa. Kalau saya biasanya pakai yang ini, klasik. Ya. Oke, kita atur seperti ini.
Nah, nanti ada 3 entity ya teman-teman. Kita atur saja. Nah, untuk mengcopy paste kontainer ini, kita menggunakan shortcut dari keyboard yaitu Ctrl D ya. Ctrl D. Oke. Lalu pindahkan ke sini, atau bisa juga menggunakan Ctrl C dan Ctrl V ya, seperti copy paste. Ya, Ctrl C dan Ctrl V. Nah, ini bisa. Tapi kalau saya lebih enak Ctrl D karena lebih simple ya teman-teman, dan lebih cepat. Nah, kita ubah nama dulu heading ini menjadi admin ya. Kemudian yang ini menjadi gudang. Kemudian yang ini pemasaran. Nah, oke. Kemudian untuk membuat flowchart ya, langkah pertama itu pasti komponennya adalah start. Ya, untuk komponen start itu kita bisa ambil di basic flowchart shape. Ya, lalu kita pilih shape yang start. Ini caranya tinggal klik, kemudian tahan, sorot, kemudian jatuhkan ke sini ya. Untuk menamai shape ini tinggal klik 2 kali. Nah, nanti bisa akan secara otomatis ngezoom dengan sendirinya ya, sesuai dengan shape yang akan kita namai. Nah, kita namai mulai. Oke. Nah, selanjutnya mulai. Di sini admin pertama-tama dia mendapatkan surat order penjualan terlebih dahulu ya. Biasanya tuh 2 rangkap. Nah, surat order penjualan itu kan bentuknya dokumen ya teman-teman. Maka simbolnya adalah dokumen. Oke. Nah, kita klik 2 kali. Kemudian namai surat order penjualan. Oke. Nah, karena rangkap 2 tinggal di Ctrl D aja. Oke. Nah. Gini ya teman-teman. Oke, untuk menyambungkan antara shape mulai dengan shape dokumen, nah caranya kita menggunakan konektor teman-teman. Ya. Klik 1 kali, kemudian klik titik yang ada di sini, kemudian sorot dan sorot, kemudian jatuhkan pada titik yang di sini. Ya. Nah, ini kan garisnya cuman garis saja nih teman-teman, nggak ada panahnya. Harusnya kan ada panahnya. Nah, bagaimana cara menambahkan panahnya? Nah, caranya tinggal klik kanan pada garisnya ini teman-teman. Kemudian klik format shape. Nah, kemudian klik line. Kemudian klik and arrow type ya. Nah, kalau ini terserah teman-teman mau pakai yang mana. Tapi kalau saya biasanya pakai yang nomor 4. Ini ya. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Kalau semisal dibalik misalnya ya, caranya cukup mudah, tinggal klik garisnya, kemudian ini yang bagian arrow tab-nya diklik, kemudian klik panah yang diinginkan ya, bentuk panah yang diinginkan. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita kembalikan lagi ke bentuk yang semestinya. Nah, kemudian admin ini setelah mendapatkan surat order penjualan, lalu dia itu membuat nota penjualan ya. Membuat nota penjualan itu kan masih berupa dokumen kertas ya teman-teman, dokumen fisik ya. Berarti tindakan yang dilakukan itu masih secara manual. Nah, untuk kegiatan manual simbolnya adalah ini teman-teman. Ya. Oke. Lalu kita namai buat nota penjualan. Oke. Nah, kita sambungkan. Nah, kita rapikan teman-teman. Oke. Kita beri panah.
Caranya sama seperti yang tadi. Oke. Kemudian hasil dari kegiatan membuat nota penjualan pastinya adalah dokumen nota penjualan. Nah, untuk dokumen kita pakai simbol yang ini. Nah, simbolnya ini rangkap 2 ya teman-teman. Karena yang satunya nanti untuk dikasihkan ke pelanggan, yang satunya nanti untuk menginput nota penjualannya itu ke dalam sistem yang akan kita buat ya, yang akan kita bangun. Nah, kita namai saja. Kita doublekan dulu. Nah, Ctrl D ya. Oke, kita namai nota penjualan. Oke. Nah, selanjutnya dari nota penjualan ini digunakan oleh admin untuk membuat untuk memasukkan ya, untuk menginput ke dalam sistem yang nantinya akan menjadi laporan pelanggan, laporan penjualan tunai, dan laporan barang jadi. Nah, ini kita sambungkan dulu. Sini ya. Oke. Nah, untuk save input ya, lambangnya seperti ini teman-teman. Karena inputnya itu ke dalam sistem ya, ke dalam komputer. Nah, kita kasih nama input nota penjualan. Nah, kita sambungkan dulu. Kemudian dari input nota penjualan ini, nah maka proses yang terjadi adalah ada 2 ya. Nanti ada update, itu yang melakukan adalah komputer, dan juga cetak laporan. Nah itu proses itu dua-duanya dilakukan oleh komputer. Nah proses yang dilakukan oleh komputer berarti simbolnya adalah kotak ya, ini teman-teman, proses. Ini ada 2, kita tinggal Ctrl D. Nah, yang ke sini. Oke, agak ke bawah. Oke, yang satu itu update. Dan yang satunya itu cetak laporan. Nah, kita sambungkan dulu. Nah, kita rapikan dulu teman-teman. Caranya adalah klik titik hijau ini dan kita pindahkan ke titik yang ada di sini. Ya. Lalu kita klik titik biru ini untuk merapikan. Kita geser ke bawah. Nah, jadi rapi teman-teman. Nah, kita rapikan lagi bagian sini. Kita zoom kalau kayak kurang rapi. Nah, ini jadi rapi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita kasih panah and arrow type. Oke. Nah, oke. Nah, selanjutnya dari proses update ini ya, yang terjadi adalah tabel pelanggan ya. Tabel pelanggan, tabel penjualan tunai, sama tabel barang jadi itu terpengaruh karena ada proses update ini ya. Nah, jadi data yang terpengaruh itu ada 3 data. Nah, untuk data ini database ya, itu lambangnya adalah ini teman-teman, tabung seperti ini ya, namanya adalah database ya. Kita duplikat. Oke.
Ada 3 aja. Nah, kita namai tabel ya, data pelanggan. Nah, misalnya seperti ini. Nah, yang bawah kita namai tabel data penjualan tunai. Yang ini kita namai data barang jadi. Nah, oke teman-teman. Nah, kita sambungkan menggunakan konektor. Kemudian kita beri panah. Oke. Lalu kita rapikan teman-teman. Oke. Nah, ini sudah jadi ya teman-teman bagian yang update. Nah, kemudian kita buat bagian yang cetak laporan. Nah, untuk bagian cetak laporan, ini hasilnya adalah dokumen ya teman-teman. Nanti kita pakai simbol ini. Nah, nanti ada 3 laporan ya, karena ada 3 database yang terpengaruh karena adanya kejadian penjualan tunai ini. Nah, kita duplikat dulu. Oke. Nah, kita namai laporan pelanggan. Kemudian laporan penjualan tunai. Kemudian laporan barang jadi. Nah, kenapa kok ada 3 database yang terpengaruh pada sistem penjualan tunai ini ya? Karena dalam sistem penjualan tunai itu kan ada yang beli itu kan pelanggan ya teman-teman. Berarti ada pengaruh di data pelanggan ya. Semisal utang yang bertambah atau ini tunai ya. Berarti ya ada pemasukan dari pelanggan ya. Ada pemasukan dari pelanggan ya, tidak ada utang pelanggan di sini karena ini tunai. Yang jelas ada pemasukan dari data pelanggan, nama pelanggan yang beli secara tunai, kemudian data penjualan tunai, ya, kemudian ada data barang jadi karena penjualan itu kan berarti barang jadi kita berkurang ya. Oke, itu pengaruh-pengaruhnya teman-teman. Nah, ini kemudian kita sambungkan menggunakan ini ya. Kemudian kita kasih panah. Oke. Nah, kemudian setelah laporannya jadi, hasilnya adalah diarsipkan. Nah, untuk arsip itu kan lambangnya itu segitiga terbalik ya teman-teman. Nah, di sini kan tidak ada segitiga terbalik. Nah, kita menggunakan yang basic shape. Nah, ini ada segitiga, kita sorot, jatuhkan ke sini, lalu kita balik. Caranya adalah klik position, kemudian klik rotate shape, kemudian flip vertikal. Oke, jadi langsung kita namai, klik 2 kali. Ini urutnya berdasarkan arsip berdasarkan nama ya, N. Atau T, urut tanggal ya, terserah teman-teman, bebas saja. Kalau saya N aja. Nah, kemudian kita sambungkan ke sini. Oke. Nah, kita rapikan aja teman-teman. Kita zoom supaya biar lebih jelas.
Ini aja. Oke, sudah lurus. Kemudian ini rapikan dulu. Nah, kemudian kita kasih panah. Format shape. Oke, untuk bagian ini sudah jadi teman-teman. Kemudian, oh ya, bagian ini ya, ini kan ada 2 rangkap ya. Nanti surat order penjualan itu kita kasihkan ke bagian gudang ya, karena yang megang barangnya itu kan bagian gudang ya teman-teman. Nah, kita kasihkan bagian gudang. Bagian ini ya, kita pakai konektor aja biar rapi. Nah, pakai konektor atau enggak itu terserah teman-teman. Kalau misal menurut teman-teman tuh sudah rapi, nggak usah pakai konektor ya langsung aja. Tapi kalau menurut teman-teman lebih rapi pakai konektor, ya pakai konektor aja teman-teman. Oke, untuk konektor kita pakai on page reference. Ya, kita taruh sini. Kemudian kita sambungkan ya data yang dokumen yang ini berarti ya. Kemudian kita kasih panah. Oke. Nah, kemudian kita kasih nomor 1. Ya. Kemudian oh ya, yang ini tadi ya. Ini kan adminnya membuat nota penjualan, yang satu untuk input ke sistem, yang satunya dikasihkan ke pelanggan. Nah, untuk kasihkan ke pelanggan berarti kan selesai ya teman-teman. Untuk yang dokumen nota penjualannya kita kasih shape N, kita tulis di sini pelanggan. Oke, kalau kita kasih konektor, kalau kita kasih panah. Oke. Nah, untuk bagian entity admin ini sudah jadi ya teman-teman, sudah selesai. Nah, kemudian dilanjutkan untuk entity gudang. Nah, si gudang ini menerima surat order penjualan dari admin. Nah, nanti dokumennya itu taruh ya di bawah ke sini. Ya, yang pertama konektornya dulu ya. Kalau saya tinggal ini, kemudian Ctrl D, kemudian tak taruh sini. Nah, langsung saja ini tak Ctrl D, kemudian taruh sini. Oke. Nah, tinggal kita kasih konektor aja teman-teman. Oke. Kasih konektor, kasih panah. Oke. Nah, setelah gudang mendapatkan surat order penjualan, nah jadi dia nanti cek ya, cek barang jadi. Nah, setelah itu barangnya nanti dikasihkan ke pelanggan. Nah, tapi yang memberikan ke pelanggan itu nanti adalah bagian pemasaran. Nah, jadi dari bagian gudang ini dikasihkan dulu ke pemasaran ya. Ya. Nggak mungkin dari bagian gudang langsung ke customer, itu nggak mungkin teman-teman. Pasti istilahnya garda terdepannya itu pemasaran ya, bagian pemasaran untuk melayani customer ya. Untuk gudang kan dia back office ya teman-teman. Nah, berarti ini dia mengcek barang jadi dulu. Nah, cek barang jadi itu kegiatan yang manual ya. Berarti kita pakai lambang ini. Ya, kita tulis cek barang jadi. Oke, kita sambungkan dulu. Oke. Kemudian barang jadi ya, logo lambang barang itu ini teman-teman. Nah. Oke. Nah, kita kasih panah. Nah, kemudian proses ini dilanjutkan ke pemasaran ya. Ini teman-teman bisa langsung barang jadi ini taruh sini.
panahnya nanti ke sini langsung itu juga bisa, atau pakai konektor biar lebih rapi ya teman-teman. Kalau saya sih pakai konektor ya, berarti saya pakai ini on pack reference, kemudian saya tulis 2, kemudian saya kasih konektor, saya kasih panah. Oke. Nah, untuk bagian entity gudang ini sudah jadi ya teman-teman. Selanjutnya entity pemasaran. Nah, entity pemasaran ini dimulai dari dia mendapatkan barang jadi dari gudang ya. Tugasnya dia adalah memberikannya kepada pelanggan. Nah, oke. Nah, nanti barang jadi ini taruh ke sini juga. Tapi yang pertama kita masukkan dulu konektornya ya teman-teman. Kalau saya tinggal diklik kemudian Ctrl D duplikat, kemudian kita atur saja taruh sini, kita rapikan di sini aja ya teman-teman. Nah, kemudian kita duplikat juga barang jadi di order ya. Oke. Kemudian kita kasih konektor. Oke. Kemudian yang terakhir pemasaran itu memberikannya kepada pelanggan. Nah, ini selesai. Oke. Nah, kita menggunakan N ya. Kalau saya langsung aja dari sini kita Ctrl D. Nanti kita pindahkan ke entity pemasaran. Ya. Lalu kita beri konektor dan juga kita beri panah ya, teman-teman. Nah. Oke. Nah, ini sudah jadi. Ya, kita tinggal rapikan aja. Nah, ini sudah jadi ya, teman-teman. Ini adalah flowchart. Ya, flowchart sistem penjualan tunai secara terkomputerisasi ya, teman-teman. Nah. Oke, tinggal kita save aja. Flowchart sistem penjualan tunai. Oke, selesai. Nah, untuk masukkannya ke dalam Word, kita sorot semua ini, ya, sorot semua ini. Kemudian kita copy ya, Ctrl C. Kemudian kita Ctrl V itu ke Word. Nah, Ctrl C. Kemudian kita kopikan ke Word, Microsoft Word ya teman-teman. Nah, kita Ctrl V aja. Oke, sudah jadi ya teman-teman. Nah, ini bentuknya menjadi gambar tapi bukan PNG, bukan JPG. Ini masih berupa flowchart, masih berupa Visio ya. Nanti kita kalau klik kanan, nah kita bisa ke Visio Object. Nanti kita bisa edit, buka atau konversi ya. Kalau gambar biasanya kan di sini kalau diklik nanti ada format gambar ya teman-teman. Karena ini bukan bentuk gambar ya. Ini masih bentuk Visio. Nah, nanti kita bisa klik kanan, bisa objek, bisa edit, buka atau konversi. Nah, oke, sampai di sini tutorial cara pembuatan flowchart menggunakan aplikasi Microsoft Visio Professional 2019. Oke. Terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.